Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syafat Kurozak akan mempresentasikan materi yang berjudul Menjadi Wirausaha Sukses. Menjadi wirausaha sukses, yang pertama menggalang kekuatan. Seorang wirausahawan yang sukses membutuhkan perjuangan, usaha dan kerja keras serta komitmen untuk menggapainya. Pada kondisi yang serba sulit saat ini dan berbagai macam kendala yang menghambat, tidak dapat mematahkan semangat juang wirausahawan untuk tetap tegak berdiri untuk menopang kesuksesannya. Wirausahawan yang berhasil merupakan mereka yang mampu menggalang kekuatan dan potensi dalam dirinya. Wirausahawan yang berhasil mempunyai karakteristik yang khas untuk memperjuangkan keinginannya, seperti tidak takut gagal, berani mengambil risiko, pantang menyerah, dan percaya diri. Mereka telah berhasil mentransformasi dirinya dari seorang pekerja di zona nyaman dengan penghasilan bulanan menjadi orang yang justru memberi pekerjaan. Terhadap langkah transformasi pola pikir dan paradigma agar bisa menjalankan bisnis, menurut Henry 2011, ada 4 tahapan proses transformasi wirausaha, yaitu: pertama, transformasi pola pikir dan paradigma. Transformasi pemikiran, sikap, motif, semangat, dan karakter yang lama untuk berubah menjadi seorang yang berpikir sama dengan wirausahawan cerdas. Yang kedua, transformasi cara pikir yang lama untuk berubah dari kebiasaan yang selalu menggunakan logika ke pola pikir kreatif dalam menemukan inspirasi, ide, dan peluang bisnis. Cara berpikir yang perlu ditransformasi adalah menghindari jebakan logika, berpikir berbeda dari orang lain, menjadikan pengetahuan sebagai perkakas dalam menemukan inspirasi melalui pola pikir kreatif dan inovatif, serta berpikir visioner. Yang ketiga, mentransformasi entrepreneurial dari bersikap sebagai wirausaha atau pemilik menjadi manajer pengelola bisnis yang profesional. Menjadi wirausahawan yang berpikir sebagai pemilik, pendiri, dan penggagas sebuah bisnis berbeda dengan entrepreneur yang bertindak sebagai pengelola atau manajer, pemimpin, dan pelaksana strategi yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi pendiri bisnis. Yang keempat, transformasi entrepreneur dari pola pikir owner ke pola pikir sebagai investor. Setelah menjadi seorang pembisnis sukses, pola pikirnya berkembang ingin menjadi seorang investor untuk mengembangkan bisnisnya melalui ekspansi bisnis, membeli bisnis, meralabakan bisnis, dan meningkatkan nilai-nilai perusahaan yang mengarah pada peningkatan nilai aset real yang tinggi sehingga sebuah perusahaan tidak dinilai dan aset real tetapi telah berubah menjadi sebuah aset yang tak ternilai harganya. Selanjutnya, membangkitkan keberanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, berani adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Berdasarkan definisi tersebut, maka keberanian berwirausaha berarti mempunyai hati yang mantap dan percaya diri melakukan usaha atau bisnis meskipun terbentang bahaya dan kesulitan. Menurut Hendro 2011, keberanian dan ketekunan adalah dua hal yang tak berbeda.
Yang berbeda hanyalah cara memandang dan kesiapannya saja. Ketakutan selalu berjalan dengan terus menghadap ke belakang, sedang keberanian menghadap ke depan. Itulah mengapa ketika kita melihat kelemahan dan cerita mengenai sejarah lama, kesuksesan lama, kesulitan dan peristiwa sedih, maka kita tidak akan pernah mencapai garis impian. Kita membutuhkan keberanian untuk meruntuhkan penghalang yang membuat rasa takut. Beberapa tips berikut dapat kita lakukan untuk mengalahkan ketakutan. Yang pertama, kendalikan ketakutan kita. Yang kedua, jangan berpikir negatif dan jangan membatasi diri. Yang ketiga, berpikir be the best for yourself. Yang keempat, gunakan power of dreams. Yang kelima, berpikir setiap orang mempunyai bakat untuk menjadi entrepreneur, asal mengetahui keberaniannya terlebih dahulu dan memberdayakannya. Yang keenam, melihat ke depan bukan ke belakang. Ada beberapa aspek dalam menilai keberanian untuk berwirausaha. Aspek tersebut yaitu berani memulai. Orang dilandasi rasa takut untuk memulai usaha karena terbayang di hadapannya adalah bagaimana kalau gagal. Rasa takut bercampur khawatir yang diderita oleh setiap calon wirausahawan adalah wajar, karena mereka sekarang sedang memasuki dunia lain. Tapi bukan berarti ketakutan itu harus dipelihara menjadi semak belukar. Seharusnya dipangkas sehingga bisa memantapkan langkah untuk menapak. Berani di sini adalah berani yang penuh perhitungan, memperhatikan rambu-rambu dan peraturan, bukan berani atau nekat atau membabi buta. Yang ada dasarnya adalah bergerak tanpa perhitungan. Yang kedua, berani bertahan dan bersaing. Setelah langkah pertama dimulai, kini dituntut keberanian lain, yaitu keberanian bertahan dalam persaingan bisnis. Yang ketiga, berani tampil beda. Tampil beda adalah kebutuhan paling urgent dalam menghadapi persaingan. Mungkin produk atau jasa yang kita jual adalah barang umum di pasaran. Oleh karena itu, jalan menggait pelanggan adalah dengan berani tampil beda dalam berbagai hal, baik dalam iklan, pelayanan, tampilan, dan lain sebagainya. Pada intinya, keberanian merupakan modal utama yang terpenting untuk menjadi wirausaha. Selanjutnya, karakteristik keberanian mengambil resiko. Keberanian untuk menggunakan resiko yang menjadi nilai kewirausahaan adalah mengambil resiko yang penuh dengan perhitungan dan realistis. Dalam keberanian mengambil risiko terdapat hal-hal yang mempengaruhi seperti yang diungkapkan oleh Suryana 2013. Keberanian dalam menanggung risiko sangat tergantung pada daya tarik setiap alternatif, kesiapan mengalami kerugian, kemungkinan relatif untuk sukses dan gagal. Pengambilan risiko berkaitan dengan kepercayaan diri sendiri, yang artinya semakin besar keyakinan seseorang pada kemampuan, maka semakin besar keyakinan orang tersebut akan kesanggupan untuk mempengaruhi hasil, dan semakin besar pula kesediaan seseorang untuk mencoba apa yang menurut orang lain sebagai risiko. Beberapa tips yang bisa menciptakan keberanian dalam diri antara lain: ciptakan kreativitas, ambil risiko yang digerakkan oleh mindset berkembang, temukan ceruk pasar, berani tampil di depan publik dan terlibat, percaya pada diri sendiri adalah kunci terpenting untuk meluncurkan bisnis dengan berani adalah percaya pada diri sendiri. Individu yang terlalu ragu-ragu mungkin tidak memiliki keberanian untuk mendorong ide mereka. Selanjutnya,
menuai kesuksesan. Setiap orang mempunyai definisi sukses yang berbeda-beda. Apa yang menafsirkan ini sebagai pencapaian akhir, sementara yang lain mengartikan sebagai keberhasilan meraih tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sukses diartikan sebagai berhasil atau beruntung. Jadi bisa dikatakan bahwa kesuksesan itu merupakan keberhasilan seseorang dalam mencapai sesuatu. Sedangkan beberapa ahli mendefinisikan sukses sebagai berikut. Menurut Winston Churchill, sukses adalah mereka yang belajar dari kegagalan, mengambil hikmah dari kegagalan dengan penuh semangat dan tak ada kata terlambat. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Salah satu tokoh dunia, Marx, menekankan pentingnya belajar dari kegagalan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Sedangkan Bill Gates menanggapi bahwa kebahagiaan adalah ukuran sejati kesuksesan, dan ia percaya bahwa kebahagiaan dapat membawa kekayaan, bukan sebaliknya. Keberhasilan atau kesuksesan entrepreneur tidak lepas dari kemampuan dan keterampilan entrepreneur itu sendiri. Banyak orang berpendidikan rendah yang lebih memilih menjadi seorang pengusaha, namun tidak memikirkan kemampuan dan keterampilan diri sehingga usaha yang dilakukan tetap stuck atau tidak berkembang. Beberapa keterampilan yang penting untuk diketahui antara lain adalah technical skill, yaitu keterampilan dalam melakukan tugas-tugas khusus seperti ahli program, manajer, dan akuntan. Yang kedua, human relation skill, kemampuan untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, conceptual skill, kemampuan untuk menganalisa situasi dan melihat situasi. Yang keempat, decision making skill, kemampuan ini merupakan tindak lanjut dari conceptual skill, yaitu kemampuan untuk merumuskan masalah dan memilih cara untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, time management skill, kemampuan untuk menggunakan dan mengatur waktu. Yang keenam, individual skill and attitude, yaitu kemampuan dan sikap individu. Yang ketujuh, knowledge of business, yaitu pengetahuan tentang bisnis. Yang kedelapan, establishment of goals, yaitu ketetapan dalam menentukan tujuan perusahaan. Take advantage of the above two nights, yaitu kemampuan dalam menekankan peluang bisnis. Adapt to the change, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Minimize the threats to business, yaitu kemampuan untuk mengatasi masalah dalam perusahaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi menjadi wirausahawan sukses. Bila ada salah kata ataupun perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.